旅を共にしてきたこれが、私と世界のつながりを証明してくれる。先は長い。急ごう。見つけに行こう。まだ見ぬ世界へ。みんなと一緒にいたい。これからも。逃がしはしない。お前が殺してきたスライムのように。殺す。余計な情け。ハジャ、高原の魔女。そんな。シャルシャは高原の魔女に復讐するためだけに生きてきた。初対面で俺の女になれとか、怖いです、この人間。嫌だと言ってるでしょ。レイ、空たちを守ってくださってありがとうございました。我々との契約で制御できるようになったのでしょう。これでより一層魔法の幅が広がります。アリスの誕生日はみんなに出会えた今日です。先生と初めて会ったまさにその日です。毎日悪いことばかりしてると悪意に敏感になるのかな。何にせよ勝負に出てよかった。これで弾ができた。何を言って私の手は豚だよ。Yo, selamat datang di channel Subail. Di video kali ini kita akan ngebahas Rover Aero, seputar guide dari kit karakternya, rekomendasi build, land up, rotasi, leveling talent, dan lain-lain. Dan akan kubagi menjadi 3 chapter. Tapi sebelum dimulai, untuk informasi aja kalau channel ini adalah channel yang ngebahas guide karakter yang bakalan rilis dari H-7 sampai H-1 dari sebelum official rilisnya itu sendiri, termasuknya ada Genshin, HSR, Wuwa, sama Zenless. Jadi buat orang yang berhasil nonton video ini sebelum versi patch berganti, selamat, kalian adalah 1% orang yang bisa dapat pemahaman secara penuh tentang karakter tertentu dibanding orang lain di waktu karakternya belum rilis sama sekali dari official. Hore-hore. Buat orang yang baru mampir, silahkan injak tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jadi ayo kita mulai videonya. Rover Aero adalah karakter yang bisa kalian gunakan dan dapatkan di versi 2.2 besok. Dan role-nya dia ini ada 3. Satu sebagai sub DPS, yang kedua sebagai Kang Picu debuff elemen atau Aero Erosion yang modelnya mirip DOT gitu, dan yang terakhir sebagai healer. Yap, betul, kalian gak salah dengar atau salah baca, role-nya healer. Buat yang penasaran gimana kitnya, mari kita bahas tuntas sampai ke karakternya. Let's go. Untuk bagian talent basic attack ini ada 4 bagian. Yang pertama basic attack, lanjut ke heavy attack, meteor attack, sama terakhir dodge counter. Untuk bagian basic attack, Rover bakalan nyerang 4 kali dan bakalan ngasih aero damage ke musuh, gak ada yang spesial. Dan untuk di bagian heavy attack, Rover Aero punya 2 tipe. Untuk yang pertama, dia bakalan nyerang nembus musuh ke depan 1 kali ngasih aero damage, gak ada yang spesial. Tapi untuk heavy attack tipe kedua ini, kita sebut saja enhance heavy attack. Ini bakalan ada hubungannya sama forte circuitnya dia, jadi buat sekarang talan aja dulu, nggak perlu dipikirin terlalu dalam. Untuk penjelasannya, Rover bisa ngelancarin enhance heavy attack dengan 3 syarat. Yang pertama harus ngelancarin basic attack tahap ketiga, yang kedua dodge counter, yang ketiga heavy attack. Ini maksudnya heavy attack yang tahap pertama. Jadi intinya enhance heavy attack-nya ini bisa di-trigger kalau salah satu dari 3 syarat ini terpenuhi, dan dia bakalan ngehit musuh ke atas, terus si Rover ini bakalan lompat secara otomatis. Gebuk-gebuk basic attack sampai tahap ketiga, terus hold basic attack-nya buat ngelancarin enhance heavy attack. Terus misal Rover berhasil ngelancarin dodge counter, hold atau tahan basic attack-nya buat ngelancarin enhance heavy attack. Dan syarat yang ketiga ini, sehabis heavy attack biasa, Rover bisa ngelancarin heavy attack-nya lagi buat masuk ke enhance heavy attack. Intinya cuma itu. Dan untuk mid air attack sama dodge counter, gak ada yang spesial, dia cuma plunging attack sama ngasih aero damage ke musuh. Sekarang masuk ke pembahasan resonance skill. Ini ada 2 tipe juga. Yang pertama, dia bakal ngehit musuh ke atas, terus si Rover ini bakalan lompat secara otomatis. Buat yang tipe pertama ini, dia mirip-mirip sama kayak heavy attack tipe pertama tadi, dan bakalan ada hubungannya sama forte circuit. Sedangkan untuk tipe yang kedua, resonance skillnya ini dia bisa diaktifin dengan syarat si rovernya harus lompat terlebih dahulu. Jadi cara pemakaian resonance skill tipe kedua ini, si rover harus ada di udara dulu baru bisa dipencet resonance skillnya. Dia bakalan nerjang musuh, ngasih aero damage, terus bakalan menghapus semua stack dari debuff Spectro Frazzle, Havoc Band, Fusion Burst, Glacio Chef, sama Electro Flare yang nempel di musuh yang kena serangan dari skillnya ini, dan bakalan ngasih aero erosion ke target. Jadi debuff elemen selain aero itu bakal dihapus dan bakal diganti ke aero erosion ke target.
Jadi skill tipe kedua punya Rover Aero ini unik, semua debuff elemen bakalan dihapus terus diganti sama debuff Aero Erosion. Lanjut ke Resonant Liberation-nya, Rover bakalan ngehit musuh ngasih aero damage 1 kali, terus dia bakalan ngeheal semua Resonator yang scaling heal-nya ini berdasarkan attack-nya si Rover. Jadi yap, betul, MC kita akhirnya jadi healer, hore-hore. Untuk di bagian intro skill nggak ada yang spesial, kita skip aja. Terus untuk bagian outer skill, dia bakalan ngasih semacam buff ke semua Resonator, yang dimana si buffnya itu setiap ada anggota party yang nyerang musuh, stack dari Aero Erosion-nya bakalan ditambah 3. Buat yang belum tahu aja, Aero Erosion itu semacam debuff mirip DOT gitu, yang debuffnya ini maksimal bisa di stack sampai 10 kali. Nah, dengan adanya outro skill dari Rover Aero ini, si stack yang maksimalnya 10 itu bisa ditambah 3 lagi, jadi maksimal sampai 13. Tapi buff dari outro-nya nggak bisa di stack. Semisal satu party ada 3 Resonator, terus masing-masing Resonator bisa nambah 3, jadi total 19. Tuh nggak gitu. Jadi buff dari outro skillnya ini nggak bisa di stack dari 3 dikali 3 tuh nggak. Tetap maksimal ada di 13, bukan di 19. Lanjut di hidangan utama atau core skillnya si Rover Aero, yaitu Forte Circuit. Di atas bar HP Rover itu ada semacam stack, yang stacknya itu cuma bisa maksimal ada 120 poin. Yang dimana semisal Forte-nya ini penuh, yang berarti 120 poin, Rover bisa ngelancarin Enhance Resonance Skill. Dia bakalan nyerang secara area dan konsumsi 60 poin, dan bisa lanjut ngelancarin Resonance Skill tahap kedua, yang juga konsumsi 60 poin lagi. Dan bakalan nyerang musuh ngasih aero damage 1 kali secara area. Dan si damage dari Resonance Skill dari tahap keduanya ini, dia lebih sakit damage-nya daripada ultinya dia. Buat di level 10, ultimate dapat damage multiplier di 500%, sedangkan Resonance Skill tahap keduanya ini dapat di 700%. Damage dari Enhanced Resonance Skill ini bakalan dianggap sebagai Resonance Skill damage. Dengan syarat harus kekumpul dulu 120 poin dari stack Forte-nya. Kalau semisal baru 60, dia nggak akan bisa ngelancarin Enhanced Resonance Skill-nya ini. Dan cara dapat stack atau poin Forte Circuit-nya ini, dia ada 5 cara. Yang pertama dari basic attack tahap ketiga dapat 10 poin. Basic attack tahap keempat dapat 10 poin, dari dodge counter dapat 10 poin, terus dari intro skill dapat 20 poin, dan terakhir dari enhance mid air attack dapat 25 poin. Tadi sempat disinggung di awal di bagian talent basic attack ada yang namanya enhance heavy attack, yang dimana syaratnya udah dijelasin juga. Jadi intinya buat cara yang kelima ini yang dapat 25 poin Forte dari enhance mid air attack, Rover Aero bisa ngelancarin mid air attack 2 kali, yang dimana per satu hitnya dapat 25 poin Forte, jadi total dapat 50. Dengan syarat kalau mau activate enhance mid air attack, Rover harus ada di posisi setelah enhance heavy attack, yang kedua setelah ngelancarin resonance skill tipe yang pertama, tipe yang dia lagi di darat, dan yang terakhir setelah dia ngelancarin intro skill. Jadi semisal Rover udah ngelancarin salah satu dari 3 ini, dia tinggal pencet normal attack aja otomatis dapat 25 poin, ngehit 1 kali ngasih aero damage plus ngeheal satu party yang healnya juga scaling dari attack Rover, dan bisa dilakuin 2 kali secara berturut-turut, total dapat 50 poin. Contoh enhance heavy attack terus enhance mid air attack 2 kali, resonance skill terus enhance mid air attack 2 kali, intro skill enhance mid air attack 2 kali. Intinya cuma itu. Secara teks emang agak ribet, tapi nanti kalau udah di chapter rotasi yang ada di video ini kalian juga pasti paham. Jadi ini buat hidangan pembuka aja, buat pengetahuan sekilas, dan bakalan aku kasih tahu nanti. Tapi mari kita masuk ke chapter selanjutnya dulu, yaitu untuk di bagian senjata. Rover nanti bakalan dapat senjata gratis di versi 2.2 yang stat base attack-nya dapat di 588. Ini termasuknya tinggi, soalnya senjata signaturnya Phoebe aja cuma dapat 500 pas. Apalagi senjatanya Bran yang cuma dapat di 413. Itu poin plusnya. Tapi di bagian minusnya ada yang harus dikorbanin, yaitu di bagian substatnya. Dia naikin energi regen yang cuma di 38,9%. Beda jauh sama punya Bran yang naiknya sampai 77%. Tapi tetap aja senjata gratis ini tetap bakalan jadi, kita sebut aja senjata signaturnya Rover Aero, karena efek pasifnya cuma bisa diaktifin sama Rover Aero doang. Yang dimana semisal si penggunanya ini ngasih heal, pengguna bakal dapat resonance skill damage sebanyak 10% selama 6 detik. Dan kalau semisal Rover Aero ngelancarin skill Unbound Flow atau enhance skill yang dari 120 poin forte-nya itu, aero damage semua resonator bakalan naik 10% selama 30 detik.
dengan catatan ini Syntonize 1 atau Revenge 1. Tapi kalau nanti kita dikasih sampai Syntonize 5, harusnya dikasih sih, kan senjata gratis, masa iya cuma mentok S1 doang. Buff dari skill damage-nya ini naik yang tadinya 10% jadi 26%, dan buff aero damage yang dikasih ke semua resonator juga bakalan naik ke 26%. Dan untuk di bagian set eco-nya, nanti di versi 2.2 bakalan ada set eco baru yang dimana 2 setnya naikin aero damage 10%, dan 5 setnya semisal pengguna set eco ini ngasih debuff aero erosion ke musuh yang secara harfiah buat sekarang cuma rever aero doang yang bisa, set eco ini bakalan naikin aero damage semua resonator 15% selama 20 detik. Tapi kalau semisal dari beberapa kalian yang udah kebelet pakai rover aero di tower atau di whimpering waves padahal belum farming sama sekali set eco-nya, kalian bisa pasangin dia 5 set moonlit atau 5 set rejuvenating glow. Cost 4-nya tentu aja crit rate, karena substat dari senjata rover ini naikkan energi regen, jadi cost 4-nya mending pasangin crit rate aja, gak usah maksa pakai crit damage. Cost 3-nya aero damage, tapi kalau kalian kepingin healnya kenceng bisa pasangin attack persen. Cost 1-nya tentu aja attack persen. Untuk bagian substat, sama kayak karakter sub DPS pada umumnya, prioritas dari crit rate sama crit damage, lanjut ke attack persen, resonance skill damage bonus, sama terakhir energi regen. Masuk ke pembahasan line up. Line up terbaik untuk MC kita tercinta ini adalah Rover Aero, Shorekeeper, sama Kartetia. Itu buat masa depan. Lagian apalah dari kitnya, pasif senjata gratisannya sama set eco-nya ngedukung banget buat barengin sama DPS Aero. Jadi ya kalau buat sekarang mentok di timnya Jian sama Mortevi. Tapi kalau emang kalian pingin make Rover Aero ini cuma buat diambil healnya doang, kalian bisa dimasukin ke line up manapun. Mau bareng Carlotta sama Jay-Z bisa, bareng Jinxie bisa, bareng Camellia juga bisa, terserah bebas. Intinya line up si Rover ini fleksibel karena dia role-nya healer sama sub DPS. Masuk ke pembahasan rotasi, mungkin masih ada beberapa yang belum paham sama kitnya si Rover ini walaupun udah dijelasin sesimpel mungkin. Jadi rotasinya si Rover ini di awal intro skill dapat 20 poin forte, lanjut ke enhance mid air attack 2 kali, terus plunging attack dapat 50 jadi 70 totalnya. Di bagian sini jangan kelamaan pencet tombol basic attack-nya, karena kalau semisal jedanya terlalu lama, nanti rovernya keburu nggak sempet ngelancarin enhance mid air attack-nya. Terus lanjut ke skill tipe 1, terus enhance mid air attack 2 kali, dilanjut ke plunging attack, dapat 50 lagi, total udah dapat 120 poin forte. Ulti, terus enhance resonance skill 2 kali, atau pencet skill 2 kali buat ngabisin stack forte-nya. Di sini kalau concerto energinya belum penuh, tinggal freestyle aja bebas mau ngapain. Nah kalau udah penuh tinggal auto skill. Jadi intinya dia intro skill langsung pencet normal attack 2 kali, terus plunging attack, skill normal attack 2 kali lagi, plunging attack, ulti, enhance skill, outro. Jadi gameplaynya bakalan naik turun, darat udara gitu. Udah gitu doang cara mainnya. Dan khusus di bagian ulti ini, kalian bisa taruh ultinya di awal sini sehabis rotasi mid air attack yang pertama, tergantung si energi ultinya ini udah full duluan atau belum, dan tergantung tipe cara mainnya kalian masing-masing. Yang jelas buat di bagian rotasi ini kalian bebas mau ngapain aja, tapi menurutku pribadi rotasi paling enak buat Rover Aero ya gini, nggak nuntut kalian harus plug ketiplak sesuai sama admin tampan satu ini, Subail. Untuk bagian prioritas talent, yang paling utama di Rover Aero itu di level forte circuitnya, terus lanjut ke ulti, terus skill, basic attack, sama yang terakhir intronya. Bagian terakhir untuk resonance chain-nya atau dupe-nya atau sebutan gampangnya itu konstelasinya bakalan ku persingkat. C1 nya naikin resist interupsi pas ngelancarin enhance mid air attack. C2 nya Rover bakalan ngeheal 20% dari attack Rover setiap 3 detik untuk durasi 30 detik buat resonator yang lagi on field. Dan kalau semisal si resonator yang lagi on field ini HP-nya di bawah 35%, si resonator tersebut bakalan dapat 10% HP dari jumlah HP yang hilang. C3 naikin 15% aero damage buat Rover sendiri. Di C4-nya setelah Rover Aero ini ngelancarin enhance mid air attack, dia bakalan dapat 15% resonance skill damage bonus. C5-nya naikin 20% damage multiplier buat resonance liberation-nya dia atau ultinya. Terakhir di C6-nya damage multiplier dari enhance resonance skill-nya naik 30%. Dari C1 sampai C6-nya ini nggak ada satupun yang ngebuff buat resonator lain, ngebuff damage maksudnya. Mentok di C2-nya yang murni tambahan heal doang, sisanya cuma self buff. Untuk kesimpulan tentang Rover Aero ini, yang pertama dia adalah karakter yang damage utamanya dari damage resonance skill. Yang kedua dia bisa nge-heal dari enhance mid air attack sama ultinya. Dan yang terakhir, Rover Aero bakalan dapat senjata bintang 5 gratis di versi 2.2.
Semua pembahasan tentang Rover Aero udah dijelasin secara detail dan jelas. Tapi kalau semisal dari kalian masih ada pertanyaan tentang Rover Aero ini, tinggal tanya aja di kolom komentar. Dan makasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Buat kedepannya dalam waktu dekat mungkin akan kubuatin video guide Zen Resident Zero, ngebahas tentang karakter Tiger sama guide tentang Castoris dari HSR. Dan tentu aja videonya akan rilis sebelum karakternya rilis duluan. Dan semisal informasi yang ada di video ini bermanfaat buat kalian bisa nge-share video ini entah ke teman atau grup Facebook atau komunitas apapun itu, biar teman-teman kalian juga bisa tahu seputar guide karakter yang udah aku bahas di video kali ini. Dan cukup sekian, selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Saya pelaku sebagai admin undur diri.